Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Erwin Gunawan dari Surakarta. Saya akan membawakan renungan Lectio Divina diambil dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Rumah doa atau sarang penyamun. Pada saat PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Juli 2021, penjual warung hek di depan rumah masih buka lebih dari pukul 20, sehingga mendapat teguran dari patroli bersama TNI, polisi, dan Satpol PP yang berkeliling kota Surakarta. Ternyata hari berikutnya warung masih buka sampai pukul 21. Maka mendapat teguran keras dari petugas dengan membunyikan sirine dan membubarkan pembeli dan penjualnya harus segera mengemasi warung heknya. Sirine yang keras cukup mengejutkan penduduk sekitarnya, tapi mereka maklum karena memang PPKM dibutuhkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Tindakan Yesus di muka umum yang paling banyak mendapat sorotan adalah kisah dalam Injil ini. Yesus melawan otoritas para penjaga bait Allah dengan mengizinkan adanya jual beli dengan semua pengaruh-pengaruhnya. Misalnya saja penipuan, manipulasi, penindasan, dan banyak hal lain. Yesus sendiri pada dasarnya mau menegaskan bahwa rumah Allah adalah rumah doa, tempat di mana orang secara pribadi berjumpa dan bertemu dengan Allah. Rumah Allah tidak boleh dinajiskan dengan menjadikannya tempat untuk meningkatkan status sosial, keuntungan keuangan, ataupun hiburan. Kapan saja rumah Allah dipakai orang yang berpikiran duniawi, maka rumah Allah kembali menjadi sarang penyamun. Mengapa Yesus marah? Bagaimana mungkin Yesus tidak mampu menahan diri menjadi brutal seperti itu? Apakah ia lupa kalau dirinya adalah Mesias yang penuh belas kasih? Yesus marah karena terjadi perampasan uang dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan para pejabat bait Allah. Perampasan itu memang tidak begitu tampak sebab terselubung dalam aturan dan kewajiban keagamaan di bait Allah. Pada masa itu, bait Allah bukan hanya menjadi tempat ibadat orang Yahudi, tetapi juga pertemuan-pertemuan sosial lainnya, termasuk berdagang bahan-bahan keperluan sehari-hari, juga bahan-bahan keperluan ibadah. Persoalannya bukan sekedar masalah jual beli saja, melainkan segala bentuk pemerasan, tipu daya yang semata-mata untuk menguntungkan para pedagang yang berkolusi dengan para iman di sana. Bentuk jual beli itu bisa dikatakan menghilangkan sisi kekudusan Allah. Kekudusan Allah dan kenajisan berada dalam dua kutub yang berbeda, sehingga tidak pernah bisa disatukan. Jangankan disatukan, didekatkan saja adalah hal yang tidak memungkinkan. Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita sering menjumpai orang-orang yang menggunakan nama Yesus untuk mencari kepentingan pribadi. Mereka menggunakan banyak cara, dari yang tidak malu-malu menggunakan kegiatan gereja atau sangat halus dan tersembunyi mengambil dan menggunakan nama gereja untuk kepentingan pribadi, minta persepuluhan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu harus dibedakan dengan bentuk pencarian dana beberapa komunitas gereja di depan gereja setelah misa minggu selesai. Aktivitas jual beli terjadi setelah misa, dan itu pun dengan intensi-intensi yang kembali lagi kepada Allah. Lebih dari ini semua, Yesus mengajak kita mendahulukan nama Allah di atas segalanya. Intensinya memang harus diarahkan pada koridor Allah. Pelayanan untuk gereja, untuk komunitas, untuk sesama, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau menjadikan kita terkenal atau keuntungan secara ekonomi. Karena saat kita mencari kerajaan Allah dan mempersembahkan diri kita dalam aktivitas pelayanan yang tulus pada Allah, kita sebenarnya sudah memperoleh balasan berkali-kali lipat. Kita sudah mendapatkan keluarga yang baik,
kesehatan yang prima, komunitas yang membangun iman kita. Jangan sekali-kali kita gunakan hal yang berkaitan dengan gereja ataupun nama Yesus untuk mencari keuntungan pribadi. Mari untuk selalu menempatkan Allah di atas segalanya, tidak menodai nama Allah dengan perbuatan yang tidak terpuji, dengan mengatasnamakan nama Allah untuk kepentingan pribadi. Quote Uskup Fulton Sheen, mudah untuk menemukan kebenaran, sulit untuk menghadapinya, dan lebih sulit lagi untuk mengikutinya. Sudahkah kita mendahulukan Allah di atas kepentingan pribadi? Sekian berkah dalam.